Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ismi Isnaini. Di video kali ini saya mau membahas tentang ternyata dari tulisan tangan kita tahu kalau penulisnya ini ada ciri-ciri selingkuh. Kemudian ada lagi psikopat. Dan yang paling ngeri ternyata bisa juga ngetahui sebenarnya penulis ini ada keinginan buat mengakhiri hidupnya. Seru bukan ternyata kita mempelajari tentang analisa tulisan tangan? Baik, sebelum saya lanjutkan video ini pembahasan tentang analisa tulisan tangan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng biar teman-teman dapat notifikasi setiap kali ada video-video terbaru di channel ini. Oke, di video sebelumnya saya sudah membahas kalau ternyata tulisan tangan itu bisa banget membaca karakter seorang luar dalamnya itu seperti apa. Bisa membaca juga keuangan mereka itu kayak apa. Nah, termasuk ternyata tulisan tangan ini juga bisa membaca, bisa mengetahui kalau seorang itu punya ciri selingkuh ya atau psikopat. Ini serem banget ini. Atau dia punya keinginan buat bunuh diri. Itu bisa banget dilihat dari tulisan tangannya. Kok bisa sih? Emang sudah terbukti? Alhamdulillah, ternyata saya sudah membuktikan sendiri. Jadi di tahun 2019 ya, 2019 akhir atau 2020 gitu, saya lupa lah. Pokoknya sekitar sebelum COVID atau sudah COVID gitu. Maksudnya COVID kan tahun 2019 ya. Ya, pokoknya di akhir tahun. Entah itu di akhir tahun 2019 atau akhir tahun 2020, saya lupa. Ada seorang sahabat gitu kan ya. Saya nggak menaruh curiga tentang masalah rumah tangganya karena saya lihat ya dia happy aja gitu kan, kayak ya ada masalah cuman ya lumrah lah. Masalah sebuah keluarga yang saya kira hanya masalah simple gitu, ternyata waktu itu tiba-tiba banget dia kirim tulisan tangan suaminya gitu, dan dia kasih kirim lewat WA. Dia meminta saya buat tolong baca dong guys ini tulisan ini gitu. Seperti biasa, setiap kali saya disodorin tulisan tangan, saya pasti tanya, ini tulisan siapa? Karena saya nggak mau setiap kali dikasih tulisan tangan, langsung saya analisa gitu. Saya nggak mau. Pasti saya tanya dulu, ini tulisan siapa? Katanya, tulisan suamiku. Nah, kemudian pasti saya lanjutkan lagi. Tujuannya untuk apa? Gitu. Jadi, Kenapa saya menanyakan hal itu? Karena kalian tahu nggak sih sebenarnya kalau kita menganalisa tulisan tangan itu, ketika tulisannya itu full dengan hasil yang negatif, rasanya itu apa ya? Energi kita itu terserap gitu loh sama hasil analisa tersebut. Entah kirain tadinya itu cuma saya aja yang kayak gitu. Ternyata teman-teman yang belajar ilmu grafologi juga sama alumni gitu, saya tanya ternyata juga sama dia. Makanya tuh tiap kali ada yang minta dianalisa tulisan tangan dia nggak mau. Saya juga di awal-awal setelah belajar gitu kan, saya minta teman-teman buat kirim tulisan tangan, kemudian saya analisa itu karena memang pengen tahu bener gak sih ternyata iya. Dan se-happy itu aku bisa menebak seorang ternyata akurasinya 90-100% gitu kan. Nah, karena sudah lumayan banyak yang pernah saya analisa, sampai akhirnya ketika saya dikasih tulisan gitu, saya nggak mau membaca lagi. Yaitu saya tanya dulu, ini tulisan siapa? Gitu, tulisan suami.
eh apa motivasinya buat minta dianalisa suaminya itu buat apa gitu. Lah, ada yang cuman iseng-iseng aja pengen tahu suaminya tuh sebenarnya kayak gimana gitu kan. Karena memang banyak banget yang suaminya sendiri tuh nggak tahu, jangankan suaminya sendiri, orang karakter dia sendiri, orang apa namanya dia sendiri tuh orangnya kayak gimana itu kadang banyak yang nggak tahu gitu, nggak nyadar dia itu kayak gini. Nah apalagi pasangan ya gitu. Jadi ketika ditanya ini tulisan suami saya, motivasinya apa gitu kan, saya tanya itu. Terus dia nggak bilang apa-apa, dia cuma bilang sebelum semuanya terlambat is. Saya langsung, duh, ada apa ini? Pasti ada yang nggak beres gitu kan. Ya udah kalau setelah itu langsung saya baca, langsung saya zoom tulisannya. Tulisan ketika di zoom kan agak-agak pecah ya. Cuman saya masih masih bisa ngeliat lah. Saya zoom, saya shock waktu itu. Saya tanya, saya nggak ngasih jawaban. Saya malah balik bertanya. I found something gitu. I find something, sorry. Saya tanya, saya nemuin sesuatu nih gitu. What happened gitu kan. Ada apa? Akhirnya dia bercerita. Suamiku selingkuh. Hah? Sejak kapan? Akhirnya dia cerita dong. A sampai Z. Terus saya zoom lagi. Dia KDRT ya? Gitu. Terus dia jawab, iya is gitu. Iya dia KDRT. Terus akhirnya berceritalah dia. Dia yang suka jajan di luar tanpa sepengetahuan dia. Kemudian orang-orang yang KDRT enggak semua, saya juga nggak tahu kayak apa. Cuman yang saya tahu dari sahabat saya ini, dia bilang kalau orangnya manipulatif. Jadi waktu awal dia selingkuh itu dia bilang kalau saya itu ngerasa emang saya yang bersalah gitu kan, sama saya bersalah gini-gini, pokoknya dia cerita banyak banget. Akhirnya saya buka deh analisa tulisan tangan, orangnya itu kayak gini gini, dia itu orangnya kebutuhan berbicaranya itu lebih banyak. Terus dia shock, hah kok bisa, selama ini dia itu pendiam gitu katanya, selama ini dia itu istilahnya kurang ngobrol gitu sama istrinya. Duh, tapi di sini saya menemukan dia itu kebutuhan berbicara itu banyak gitu. Jadi sebenarnya dia itu suka ngobrol. Mungkin ya dia itu lebih suka ngobrol sama orang, temennya, sahabatnya, keluarga atau siapalah orang yang di luar istrinya gitu. Istrinya sendiri malah taunya dia itu nggak banyak ngomong. Tuh, terus ya pokoknya banyak lah saya analisa tulisan yang sangat terbatas itu, sedikit banget, nggak banyak sih, cuma berapa baris gitu. Seharusnya kalau yang mau dikasih dianalisa tulisan tangan full itu ya dibikin selembar tulisan kertas HVS yang tanpa bergaris gitu kan, tulis apapun gitu, terserah mau nulis apapun, dia baru bisa dianalisa orangnya, dianalisa lengkap gitu kan. Itu kalau emang mau lengkapnya sih dikirim, jadi biar tahu, biar bisa meraba tulisannya kayak gimana gitu, bisa ngezoom, bisa bener-bener lihat jelas gitu. Kalau di foto itu lebih terbatas gitu kan. Oke lanjut. Terus ternyata setelah itu dia shock dan dia bilang, ini aku sekarang lagi proses perceraian. Hah? Saya shock dong. Kok bisa? Gitu. Ya udah dia cerita semuanya A B C D sampai Z. Yang saya shock itu, iya iya nggak bisa, saya nggak bisa bantu apa-apa gitu kan. Maksudnya semuanya sudah terjadi, semua sudah terjadi di akhir. Jadi istilahnya saya tuh pengen membantu buat jangan deh, jangan jangan sampai bisa gitu kan. Tapi nyatanya saya taunya malah sudah dalam pengajuan. Terus gimana anak-anak? Saya mau kemana gitu kan. Jadi ya gimana ya, sedih banget waktu itu. Waktu aku dicurhatin kayak gitu, dikasih tulisan kayak gitu, ya udah deh, semoga
apapun keputusannya itu emang keputusan terbaik buat sampean, buat suami, dan buat anak-anak juga termasuk gitu. Oke. Dan itu benar-benar valid banget. Ternyata memang orang-orang yang punya ciri selingkuh itu bisa banget dilihat dari analisa tulisan tangannya. Terus apa ada kasus lagi? Apa cuma sekali? Enggak, saya beberapa ada dikasih tulisan tangan teman-teman, lebih tepatnya suami mereka gitu kan. Dan yang terbaru sih kemarin dikasih beberapa berapa ya, dalam minggu ini atau minggu kemarin gitu, pokoknya baru banget saya dikasih tulisan tangan. Sebenarnya tulisan tangan itu dikirim di akhir Desember, pertengahan Desember tahun kemarin 2023. Cuman saya itu tiap kali ada WA itu jarang langsung fast respon gitu kan. Jadi kadang sampai besoknya, lusanya, atau bahkan sebulan baru saya bales. Ternyata saya itu lupa kalau beliau itu kirim tulisan tangan dan saya iyain nanti mbak, saya baca tulisan tangannya. Ternyata saya lupa dan keinget lagi waktu saya scroll WA-nya, saya shock loh. Terus saya janjiin analisa tulisan tangan suaminya ya. Akhirnya saya baca, mbak maaf ya, aku baru scroll WA baru inget kalau janjiin ini. Ya udah saya baca gitu. Ya lagi-lagi menemukan hal yang serupa gitu. Katanya tadinya sih saya fokus di kesehatan suaminya. Awalnya sih kayak gitu. Awalnya itu saya mau fokus ke kesehatan tubuh suaminya. Mbak, suami lagi baik-baik saja kah? Apa dia lagi sakit gitu? Terus dia malah nyambungnya ke yang lain. Dia bilang kalau suaminya selingkuh gitu. Loh, saya padahal nggak bahas tentang itu dulu. Saya bahas tentang kesehatan fisiknya doang awalnya kan. Ya udah, karena suami istrinya bilang kalau suaminya selingkuh, saya zoom lagi dong, saya cari ada nggak sih ciri suaminya selingkuh di sana. Saya cari zoom, ternyata ya emang ada. Hah? Yang tadinya saya lihat di media sosial itu kelihatan baik-baik saja, ternyata kita nggak pernah tahu kehidupan seorang itu sebenarnya kayak apa. Ya emang bagus sih, bagusnya emang kita harus posting sesuatu yang happy happy aja, jangan yang susahnya gitu kan. Aku bengong waktu dikasih tahu kayak gitu, kok gitu. Ya udah, saya analisa lagi, saya kasih tahu orangnya kayak gini mbak ya, orangnya gini 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 ya, jawabnya ya ya. Oh ya, ya udah gitu teman-teman. Jadi dari tulisan tangan ini tahu, kelihatan banget bagaimana ciri-ciri orang yang selingkuh. Maksudnya dari tulisan tangan ini bisa banget diketahui uh, orang ini selingkuh atau enggak gitu ya. Cuman dari tulisan tangan doang kok bisa, I don't know. Itu lagi balik lagi, ternyata tulisan tangan itu enggak hanya sekedar nulis, tapi ternyata syaraf-syarafnya itu menyatu dan bisa sampai membentuk tulisan goresan tangan itu. Terus tulisan tangan itu juga bisa banget mengetahui kalau orang ini punya ciri psikopat atau enggak. Jujur untuk yang psikopat ini saya belum menemukan kasus, semoga enggak menemukan ya, horor banget ya Allah kalau emang sampai menemukan tulisan tangan sampai orang yang psikopat gitu. Semoga enggak. Itu jadi orang yang nggak beres, orang yang baik sama yang nggak baik itu bisa banget guys dilihat dari tulisan tangan doang. Termasuk ini orang psikopat ini bisa banget diketahui. Jadi teman-teman ya, hati-hati banget kalau ketemu atau kenal sama orang-orang baru yang kelihatannya manis banget, baik banget. Nah, kalian kan nggak tahu sebenarnya orang ini kayak apa. Nah, salah satu cara untuk mengetahui orang ini benar-benar kayak apa luar dalamnya itu ya, salah satunya, satu-satunya sih menurut saya yang lebih cepet biar kita tahu orangnya kayak gimana itu ya dari tulisan tangan doang. Jadi kita nggak perlu kenal orang itu
sampai berbulan-bulan, sampai berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, sampai akhirnya in the end kamu jadi korbannya psikopat tersebut. Naudzubillah, jangan sampai ya, gitu. Jadi lagi-lagi tulisan tangan ini bisa banget eh paling cepet deh mengetahui luar dalam orang itu kayak gimana, mengenalnya dari tulisan tangan dia doang. Terus yang ketiga, ternyata tulisan tangan itu bisa banget mengetahui kalau orang tersebut pernah kali ya, pernah ada keinginan buat bunuh diri, atau memang dia berencana membunuh dirinya sendiri. Itu bisa banget dari tulisan tangan. Dan ternyata teman-teman ya, saya pernah beberapa kali menemukan tulisan temen yang kasih ke saya, nyodorin ke saya itu dia pernah ada keinginan buat bunuh diri, tapi alhamdulillah sekarang beliau sehat walafiat gitu, masih hidup kan. Jadi waktu saya menemukan tulisan tersebut, tulisan di mana ada ciri keinginan buat bunuh diri tuh, saya tanya ke dia, Mbak, maaf ya, sekali lagi maaf, Mbak pernah ada keinginan buat, maaf ya, bunuh diri nggak sih? Saya tanya gitu kan. Dia shock, loh Mbak, iya pernah, tapi itu udah dulu banget loh Mbak. Bahkan saya juga hampir lupa kalau pernah niat buat bunuh diri. Kok Mbak Ismi tahu? Katanya gitu kan. Loh gimana? Ini loh ada tulisan sampean loh, muncul ciri di mana sampean tuh pernah ada keinginan buat bunuh diri. Loh masa sih Mbak? Tapi sekarang aku udah enggak kok. Nah tahu nggak sih teman-teman? Ternyata keinginan itu sudah terekam di alam bawah sadar teman-teman, dan itu keluar terlihat dari tulisan tangannya. Nah saya bilang gini, Mbak hati-hati, Mbaknya kan di alam sadarnya udah nggak ada keinginan itu, keinginan buat bunuh diri nggak ada, tapi ternyata keinginan itu masih ada, masih terekam di alam bawah sadarnya. Hati-hati, takutnya ketika ada sesuatu, ke-trigger sesuatu ya, keinginan tersebut muncul lagi dan sampai kejadian beneran. Naudzubillah, jangan sampai. Saya bilang gitu. Jadi bahkan suami saya sendiri itu saya nemuin kalau dia pernah ada keinginan buat bunuh diri. Itu waktu saya konfirmasi, iya, di waktu ada momen dimana dia ngerasa apa ya udah buat apa saya hidup gitu kan. Suami saya itu pernah ada keinginan buat bunuh diri, dan itu muncul di tulisan dia padahal sudah beberapa tahun yang lalu. Nah itu kalau ke-trigger sesuatu itu bisa makin menguat dan bisa kejadian gitu kan. Gitu. Banyak saya kalau untuk ciri keinginan bunuh diri ini saya menemukan lumayan banyak kasus ini ya. Tetangga saya juga waktu saya baca tulisannya, bukan sih dia nulis apa gitu, satu baris atau dua baris gitu, satu baris, saya nggak seberapa inget, pokoknya barisnya tuh simple banget, tulisannya itu simple berapa kata gitu, dan saya nemuin ada ciri dia mau bunuh diri. Saya bilangin, hah, kau mau pernah ada keinginan buat bunuh diri? Dia bilang, iya Mbak, katanya gitu. Ya udah deh, paling nggak saya sudah mengkonfirmasi kebenaran itu dan iya benar. Jadi teman-teman ya, ternyata tulisan tangan itu benar-benar memberi kemanfaatan sendiri buat saya dan buat orang-orang sekitar juga. Saya bisa membantu mereka buat mengenal diri mereka sendiri itu kayak apa, orang terdekatnya itu kayak apa. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau saya amazed banget, saya happy banget mempelajari ilmu ini, dan saya nggak pernah nyesel bisa mempelajari ilmu ini sampai di sertifikasinya itu gitu. Jadi
buat teman-teman yang pengen banget mengenal diri teman-teman sendiri kayak apa, itu mungkin bisa saya sarankan buat mempelajari ilmu grafologi kali ya. Soalnya ini ilmu yang menurut saya paling cepat buat mengenal diri sendiri dan orang lain, termasuk orang yang baru dikenal. Baik, sekian video kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Apa perlu kita bikin video lanjutan untuk penjelasan ilmu grafologi ini? Tulis di komen ya. Kalau emang butuh dilanjutkan lagi, ilmu grafologi ini bisa dibuat apa lagi, buat menganalisa apa lagi, silahkan komen. Nanti insya Allah saya buatkan video selanjutnya. Oke, baik, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan ya, biar teman-teman dapat notifikasi setiap kali ada video-video terbaru di channel ini. See you next time. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.